Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Salatiga terkasih. Selamat menyambut pagi hari yang baru di dalam kasih dan cintanya Tuhan. Senang sekali, saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Martadi Reja Purwokerto bisa ikut dalam acara siaran, sapaan, dan renungan pagi GKI Salatiga. Pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2020. Salam hangat dan salam kangen, juga salam sehat buat kita semuanya. Mari kita awali dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memasuki hari yang baru dan kami siap sedia untuk membuka hati terhadap kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan sebentar lagi. Kami sambut firman Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan sukacita. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku terkasih, bacaan Alkitab dipilihkan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14, firman Tuhan diberitakan demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku, tema hari ini adalah kebahagiaan itu ternyata sangat dekat bagimu, bagiku, dan bagi kita semua. Nah, saya ingin mengawali renungan pagi ini dengan sebuah kisah cerita. Konon, pada suatu waktu Tuhan memanggil 3 malaikatnya sambil memperlihatkan sesuatu. Tuhan berkata, ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai sekali. Dan ini akan dicari dan diperlukan oleh manusia. Maka tugasmu adalah simpanlah kebahagiaan ini di suatu tempat supaya manusia sendiri yang akan menemukannya. Jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab nanti kebahagiaan ini akan disia-siakan. Tetapi jangan pula di tempat yang terlalu susah, sehingga tidak bisa ditemukan oleh manusia. Dan yang paling penting, letakkan kebahagiaan itu di tempat yang bersih. Setelah mendapatkan perintah tersebut, maka turunlah ketiga malaikat itu menuju ke bumi. Mereka siap-siap untuk meletakkan kebahagiaan tersebut di bumi. Tetapi di mana ya meletakkan yang paling tepat? Malaikat pertama mengusulkan, bagaimana kalau aku meletakkan kebahagiaan ini di puncak gunung yang tinggi? Tetapi malaikat-malaikat yang lain kurang setuju.
Lalu malaikat yang kedua berkata, "Bagaimana kalau aku ada ide meletakkan kebahagiaan ini di dasar samudera lautan?" Usul ini pun kurang disetujui oleh malaikat-malaikat yang lain. Akhirnya malaikat yang ketiga sambil berbisik-bisik memberikan usulannya, dan ternyata teman-teman malaikat semuanya ini langsung bersepakat, langsung setuju. Dan luar biasa bagaimana ide ini benar-benar ditanggapi dengan sepenuh hati. Keluarga besar GKI Salatiga terkasih, tahukah kita sejak hari itu kebahagiaan untuk manusia itu sungguh tersimpan rapi di tempat itu. Rupanya tempat itu cukup susah ditemukan. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, manusia terus-menerus mencari kebahagiaan. Karena kita semua memang ingin menemukan kebahagiaan. Jadi, kita pasti bertanya-tanya, apakah kita ingin dan sudah merasakan kebahagiaan? Tetapi di mana mencarinya? Lihatlah di sekitar kita. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan cara berwisata ke gunung. Ada yang ingin mencari kebahagiaan dengan piknik ke pantai. Ada yang mencari kebahagiaan itu di tempat yang sunyi. Ada yang mencari kebahagiaan di tempat yang penuh keramaian. Kita mencari rasa bahagia itu di sana-sini. Mungkin di pertokoan, di restoran, di rumah ibadah, di kolam renang, di lapangan olahraga, di gedung bioskop, di layar televisi, di kantor, di tempat-tempat lainnya. Ada pula yang mencari kebahagiaan itu dengan kerja keras. Sebaliknya, ada juga yang mencari kebahagiaan dengan bermalas-malasan. Ada juga yang ingin merasa bahagia dengan mencari pacar. Ada yang ingin mencari gelar. Ada yang ingin menciptakan dengan lagu, mengarang buku, dan lain-lain. Pokoknya, semua orang ingin menemukan kebahagiaan. Misalnya dengan menikah. Orang mengatakan pernikahan itu selalu dihubungkan dengan kebahagiaan. Seakan-akan orang beranggapan jika belum menikah, benarkah berarti belum bahagia? Padahal kita tahu semua orang yang menikah tidak identik dengan bahagia. Orang menikah malah hidupnya penuh air mata juga banyak. Ada lagi yang menghubungkan kebahagiaan itu dengan kekayaan. Alangkah bahagianya kalau aku punya ini dan itu, kaya raya. Tetapi apa nyatanya? Ketika sudah memiliki, kita baru paham bahwa ternyata kekayaan itu tidak dapat memberi kebahagiaan juga. Kita ingin menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ternyata diletakkan oleh 3 malaikat itu secara rapi. Di mana mereka meletakkannya, bukan di puncak gunung seperti diusulkan malaikat pertama, bukan di dasar samudera lautan seperti usulan malaikat kedua, tetapi di tempat yang dibisikkan oleh malaikat ketiga. Di manakah tempatnya? Menarik sekali. Siapapun di antara kita yang bijaksana sungguh akan dapat mencapai dan mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Apa sebab? Karena
ketiga malaikat itu sudah sepakat dan sudah menaruh kebahagiaan itu di tempat yang sangat istimewa. Di manakah itu? Di dalam hati kita yang bersih. Luar biasa bukan? Apa kata firman Tuhan di pagi hari ini? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu yang meneguhkan dan mengingatkan kami semua memasuki hari ini dengan penuh kebahagiaan, karena Engkau menaruhkan kebahagiaan itu di dalam hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami dapat menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan. Bahkan kami akan menghadirkan dan membawa kebahagiaan itu bagi siapapun yang kami jumpai. Berkatilah perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Berkatilah semua orang yang kami kasihi dan kami doakan mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memasuki hari yang baru dengan tuntunan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari ibu bapak saudara-saudaraku, kita memasuki hari yang baru dengan firman Tuhan yang membuat hidup kita dipenuhi kebahagiaan, karena firman itu sangat dekat kepadamu, kepadaku, dan kepada kita semua, yaitu di dalam hati dan di dalam mulut kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.